Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Purnama Inigrum dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang apa itu kritik sastra. Nah, tentunya kita sudah tidak asing lagi nih dengan kata kritik. Secara umum, kritik merupakan penilaian baik atau buruknya suatu karya yang dilakukan oleh pengamat, atau juga kita kenal dengan sebutan kritikus. Dalam ruang lingkup kesastraan, namanya kritik sudah pasti ada. Itulah yang disebut dengan kritik sastra. Jadi, kritik sastra merupakan suatu proses dalam penilaian sebuah karya sastra dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, serta membantu memperbaikinya. Kritik sastra muncul di dunia pertama kali oleh dua orang Yunani yang bernama Xenophanes dan Heraklitus, kurang lebih pada 500 tahun sebelum Masehi. Mereka mengecam seorang pujangga besar yang bernama Hemorus yang berkisah tentang hal-hal tidak senonoh tentang dewa-dewi. Lalu kita akan bercerita tentang sejarah kritik sastra di Indonesia. Sejarah kritik sastra di Indonesia tidak tahu kapan pasti munculnya. Namun, ketika para sastrawan Indonesia mendapatkan pendidikan dengan sistem Eropa pada permulaan abad ke-20, kritik sastra pun perlahan muncul dan mulai mendapatkan perhatian ketika terbitnya kelompok karangan yang berjudul Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik dan esai karya H.B. Jasim. Semenjak saat itu, H.B. Jasim terkenal sebagai Bapak Kritikus Sastra Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, segala sesuatu tentu ada yang menciptakannya. Sama halnya dengan kritik sastra. Tentu ada kritikus sebagai pembuatnya. Yang dimaksud dengan kritikus adalah seorang pengamat yang mempunyai fokus utamanya untuk mengamati, bukan secara lisan, namun secara tulisan. Untuk menjadi seorang kritikus yang baik, ada beberapa pengetahuan yang wajib dikuasai. Yang pertama, pengetahuan akan karya sastranya. Yang kedua, pengetahuan akan teori sastra. Nah, pengetahuan teori sastra ini ada terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek pengarangnya, yang kedua, aspek masyarakat, yang ketiga, aspek karya sastranya, yang keempat, ketiga aspek tersebut yaitu aspek pengarang, masyarakat, dan karya sastranya. Dan yang terakhir, pengetahuan akan sejarah karya sastra. Nah, selanjutnya ada beberapa hal-hal yang wajib diperhatikan oleh para kritikus dalam mengkritik karyanya. Yang pertama, sebagai kritikus kita harus menghilangkan rasa kepercayaan kita terhadap pengarangnya. Mengapa begitu? Agar kita bisa lebih fokus dalam mengkritik karyanya. Yang kedua, kita harus lebih objektif dalam mengkritik karya sastra. Dan hal yang ketiga adalah pemilihan bahasa. Kita harus menggunakan bahasa sastra sebagai dasar. Nah, inilah sedikit gambaran tentang kritik sastra yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memetik beberapa
beberapa informasi tentang petik sastra yang guna akan menjadi pedoman teman-teman nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.